Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh, jamaah kajian rutin Ahad pagi, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa dalam keberkahan, selalu sehat, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kesehatan, sempat, dan kekuatan, yang sehingga karena semua itu kita bisa hadir di majelis mulia ini, majelis sholat subuh berjamaah, dzikir ba'da subuh, diteruskan dengan mengikuti kegiatan taklim, yang semoga semua menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan terasa nikmat, mudah-mudahan akan membawa manfaat. Masjid kita sudah diberi fasilitas yang semoga menjadikan jamaah lebih nyaman, adem, betah. Menggue suara pintunya mandan ganggu gledek. Yang tadi ini tidak ada suara menjadi ada suara, padahal harus ditutup kembali. Nah, dengan itu semua mudah-mudahan infaknya juga meningkat, membayar listrik. Dan saya yakin semuanya sudah diperhitungkan dan menjadi sebuah tuntutan untuk kita saat ini, menjadikan masjid lebih nyaman, lebih dingin, adem, sehingga jamaahnya lebih betah untuk wiridan. Naik bar sholat orang kagian menyat sebab aduh sumuk temen sih. Nah, sekarang nyaman. Kemudian juga bisa nanti setelah subuh banyak yang meneruskan zikir, kemudian sampai dengan matahari terbit melaksanakan syuruk. Nah, terutama ini untuk bapak-bapak yang mungkin sudah tidak dinas lagi, ya, bisa setelah sholat subuh takmirnya jangan buru-buru untuk menutup
beri kesempatan untuk bisa memberikan layanan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat akan tumbuh mahabbah, rasa cinta di dalam diri kita, rasa rindu di dalam diri kita kepada baginda Nabi. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, yang bulan itu di dalamnya menurut sejarah Rasulullah dilahirkan. Tetapi membaca sholawat tentu tidak hanya diperintahkan pada bulan kelahiran Rasul, dan itu tidak ada perintah secara langsung, tapi kita disuruh memperbanyak kapanpun dan dimanapun dengan sholawat yang syar'i, sholawat yang memang dituntunkan, karena sholawat itu merupakan ibadah yang agung. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini insya Allah akan kami sampaikan sebuah hadis yang penting untuk kita pelajari, yang penting untuk kita pedomani, yang berbicara tentang bagaimana supaya amal soleh yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan itu betul-betul menjadi amal soleh yang berbuah baik. Artinya kita melakukan amal soleh benar-benar dicatat sebagai amal yang nanti akan bisa menyelamatkan kita, baik selama kita hidup di dunia maupun apalagi setelah di akhirat. Jadi pahala, ajrun, balasan dari amal soleh itu tidak menjadi hilang, tidak menjadi musnah, karena sesuatu yang kita lakukan, baik kita sadari, apalagi yang tidak kita sadari. Dan ternyata banyak amal soleh yang kemungkinan nilai pahalanya itu bisa hilang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Sittatu itu 6. Jadi ada 6 perkara, 6 sesuatu yang bisa menjadikan amal itu terputus atau hilang pahalanya. 6 itu yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Jadi bersibuk-sibuk mencari, ingin tahu uyub atau aib-aib manusia, aib-aib saudara kita, kekurangan saudara kita. Yang kedua adalah waqaswatul qalbi, kerasnya hati. Jadi hatinya menjadi keras. Di dalam Al-Quran malah disebutkan bisa lebih keras dari kerasnya batu. Padahal seharusnya hati itu adalah lunak, ya. Hati itu lembut, tapi bisa menjadi keras sekeras batu. Kemudian yang ketiga, wahubbud dunya, cinta dunia yang menjadikan lupa pada akhirat. Kemudian waqillatul haya, hanya sedikit memiliki rasa malu. Jadi rasa malu yang sedikit. Kemudian yang kelima, watulul amal, panjang angan-angan, panjang mimpinya. Dan yang keenam adalah wadzalimun la yantahi, yaitu kedzaliman yang dilakukan yang terus-menerus tanpa henti, tanpa jeda. Ini hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Informasi tentang 6 hal yang bisa merusak amal kita ini, informasi yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebenarannya adalah mutlak karena bisa jadikan dasar hukum. Oleh karena itu perlu kita mengerti, perlu kita berhati-hati dengan 6 hal ini agar amal yang kita lakukan tidak menjadi batal, kemudian tidak menjadi hilang pahalanya dan bermanfaat untuk kita
sebagai bekal menghadap Allah Azza wa Jalla kelak di hari akhir. Jamaah rahimakumullah, dari hadis yang sangat bagus ini kita belajar untuk menjauhi 6 perkara. Tadi disebutkan yang pertama adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk untuk mencari aib atau kekurangan saudara kita, orang lain. Ketika kita memiliki kebiasaan atau keinginan untuk mencari, mengetahui, membuka, apalagi sampai kemudian menyebarkan aib saudara kita, padahal diri kita masih dan terlalu banyak kekurangan di sana sini, maka keadaan ini bisa mengakibatkan gugur dan hilangnya amal pahala yang kita kumpulkan dari serangkaian ibadah yang telah kita tunaikan. Baik ibadah yang bersifat harian maupun ibadah yang menurut kita itu sangat luar biasa besar. Misalkan melakukan umroh, melakukan haji, kemudian berkurban setiap tahun, ini kan ibadah yang termasuk besar. Baik dilihat dari sisi pelaksanaannya maupun dari sisi maliyah atau dari nilai hartanya. Untuk bisa umroh harus mengeluarkan uang puluhan juta. Kalau sekarang mungkin ya kisaran 30, itu hanya kurang lebih 13 hari. Untuk bisa berhaji lebih dari itu, bahkan harus menunggu sekian puluh tahun. Amalan-amalan semua itu bisa gugur, bisa hilang ketika kita terbiasa ingin mengetahui atau bahkan sibuk dengan mencari kekurangan orang lain, sementara kekurangan diri kita sendiri tidak disadari atau tidak diperhatikan. Aib atau kekurangan itu menurut definisi ya sesuatu yang buruk yang orang lain tidak boleh mengetahui. Semua orang memiliki hal ini. Jadi semua orang itu memiliki aib, memiliki sesuatu yang tidak ingin orang lain mengetahui. Dan sesuatu yang buruk itu yang banyak adalah berupa dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, ketika seseorang itu diketahui aib atau kekurangannya, ini bisa menjadikan hal yang tidak diinginkan. Orang bisa menjadi malu semalu-malunya. Orang bisa menjadi jatuh sejatuh-jatuhnya. Orang bisa menjadi hina sehina-hinanya. Orang bisa menjadi terpuruk seterpuruk-puruknya. Nah, sehingga Islam, agama yang sangat mulia ini, memerintahkan kepada umatnya untuk bisa menjaga aib, baik aibnya sendiri maupun apalagi aib orang lain. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Bahkan barangkali dosa-dosa kita itu sudah sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Setiap hari bertambah baik yang besar maupun yang kecil. Sehingga ada salaf atau ulama terdahulu yang pernah mengatakan bahwa laukana lidzunubi rihun ma qadara ahadun ayyajlisa ilayya. Laukana fidzunubi rihun, seandainya dosa-dosa itu memiliki bau. Tentunya kalau dosa baunya busuk, tidak enak gitu. Ma qadara ayyajlisa ilayya, maka tidak ada seorang pun yang ingin atau yang betah duduk dengan saya. Nah, Masya Allah, kemarin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mushola kami itu tidak nyaman banget.
Jadi anak bau bangkai, digolati ora ketemu, dia nang atap. Tikus mati nang dhuwur. Jadi mati dilala nang dhuwur, nang isor kan gampang dibuang. Dipenek angel. Itu sampai 4-5 hari belum hilang. Dan ada hari-hari yang betul-betul tidak membetahkan sekali. Mambune luar biasa. Wis di kipas angin diurupna kabeh tetep ora betah. Nah, sebab bau maka banyak jamaah yang ora teka melanggar gitu, tidak datang ke mushola. Kalaupun datang ya terganggu. Di sholat mungkin sambil menahan napas begitu. Dan tidak betah, baru dia langsung balik. Nah, itu hanya satu bangkai, barangkali tikus apa tekek apa lah. Pokoknya sekitar itulah. Kalau cecek kayaknya sih enggak, wong mambune nemen banget. Nah, tikus kan tidak terlalu besar. Lah yang enggak nih kucing gitu loh. Kalau kambing kan orang mungkin lah ya. Menek mengatap enggak mungkin. Kucing sangat mungkin beranak di atas atau mungkin mati di atas. Itu sudah membuat tidak nyaman. Tidak ada yang mau duduk. Nah, laukana lidzunubi rihun, seandainya dosa itu memiliki bau, lha dheweke dosane pira akeh banget. Tidak terhitung. Barangkali masjid ini yang sudah punya AC, kalau dosa itu berbau dari dosa saya saja mungkin wis panjenengan enggak betah, enggak akan mau duduk di sini. Mampu banget lah moh. Nah, padahal ada dosa kita yang mungkin sebesar gajah. Nah, gajah ngarmati mambune kayak ngapa. Nah, ini perkataan seorang salaf yang bernama Muhammad Al-Wasi. Maha sayang Allah kepada kita sehingga dosa-dosa manusia itu tidak menimbulkan bau, sehingga orang lain bisa saja mau duduk bersama kita, mau berteman dengan kita. Kan tidak berbau. Kalau berbau mungkin anak istri kita nggak mau dekat-dekat dengan kita. Maka Allah sayang sekali kepada kita. Dan Allah sebetulnya menutup banyak aib yang kita lakukan. Maka kita jangan sampai membuka aib diri kita sendiri. Masa Allah sangat tercela, dosanya mungkin ya double lah. Orang yang telah melakukan kemaksiatan pada malam hari, padahal Allah sudah menutupnya, tidak ada orang yang mengetahui, tapi dia pada pagi harinya cerita dewek. Membuka aibnya sendiri. Ini sangat tercela, sangat tercela. Jadi membuka aib sendiri saja itu sudah merupakan perbuatan yang tidak baik. Apalagi kalau ingin mengetahui kekurangan orang lain, kemudian ingin menyebarkannya, apalagi dengan ada indikasi, ada hasad, ada dendam, ada yang lain. Pokoknya ingin menjatuhkan. Nah, ini bisa menghapus, bisa membatalkan amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi tuba liman saholahu aibahu ngan uyu bin nas. Beruntunglah orang yang disibukkan dengan melihat aib sendiri, melihat kekurangan sendiri, sehingga dia dilupakan dari kekurangan-kekurangan orang lain. Terhadap orang terdekat kita pun ya, misalkan istri kita, anak kita, ya tentu istri kita, anak kita memiliki kekurangan. Nah, kekurangan itu jangan kemudian dimunculkan. Tentu mereka tidak akan suka, mereka tidak akan nyaman. Nah, sehingga kita harus bisa menjaga perasaan dengan tidak mengungkit, tidak mengungkap, apalagi menyebut terus-menerus kekurangan orang lain, termasuk orang-orang yang terdekat dengan kita, anak kita, saudara kita, teman kita di satu majelis, di satu masjid, satu takmir. Ini tidak boleh untuk saling membuka kekurangan-kekurangannya. Nah, kemudian dikatakan pula, man nadzara fi uyubin nas amiya an uyubi nafsihi. Siapa yang membuka mata untuk aibnya orang lain, artinya melihat atau mencari, kemungkinan dia akan menutup aibnya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau orang sibuk mencari kekurangan orang lain, dia akan
lupa untuk melihat kekurangannya sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus perhatian terhadap hal ini, ya. Jadi nggak usah sibuk dengan kekurangan orang lain, kita maklumi, kita angkat. Kalau kita pun tahu, tidak usah disampaikan, tapi kita harus bisa mensupport untuk bisa tumbuh, untuk bisa bangkit, untuk bisa percaya, dan untuk bisa menjadikan itu sebagai tonggak untuk bisa beralih kepada perbuatan yang lebih baik. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang bisa membatalkan, menghilangkan pahala amal perbuatan kita adalah hati yang keras, qaswatul qalb. Kita memiliki anggota tubuh yang dikatakan oleh Nabi melalui hadisnya, kalau anggota tubuh itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Kalau anggota tubuh itu rusak, buruk, jelek, maka anggota tubuh yang lain bisa menjadi buruk, bisa menjadi jelek. Ala hiyal qalb, bagian tubuh yang disebutkan itu adalah hati. Hati itu menjadi panglima, menjadi pemimpin dari apa yang ada di dalam badan kita. Jadi kalau hati itu bersih, hati itu baik, maka perbuatan dari anggota tubuh kita akan menjadi baik. Kalau hatinya buruk, maka seluruh anggota tubuh kita akan menjadi melakukan keburukan. Misalkan orang yang hatinya jahat, orang yang hatinya buruk, matanya memandang ya dengan pandangan kejahatan, dengan pandangan yang tidak menyenangkan, tidak menyejukkan. Dari pandangan saja ini orang bisa menjadikan tersinggung atau yang lain. Nah, kalau di dalam hatinya itu adanya yang jahat. Pendengarannya pun hanya mampu mendengarkan keburukan-keburukan. Nasihat tidak bisa masuk. Nasihat tidak bisa diterima karena hatinya sudah mengeras, hatinya sudah tidak mau menerima kebaikan. Tapi kalau ada berita keburukan, ada berita kegaduhan, dia bisa menangkap, dia bisa menerima dan masuk ke dalam hatinya. Tapi itu oleh nasihat atau mungkin juga sesuatu yang baik yang disampaikan, dia tidak akan mau menerimanya. Tangan pun akan melakukan keburukan-keburukan. Demikian pula kaki tentu akan melangkah kepada tempat-tempat yang buruk. Lisan pun demikian. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan supaya kita memperhatikan hati kita agar tetap dalam keadaan hati yang sehat. Nah, hati yang sehat inilah yang harus kita upayakan supaya kita menjadi manusia yang selamat. Selamat di dunia maupun selamat nanti ketika terjadi kegentingan situasi di alam akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 dan 89. Dua ayat yang pendek dan insya Allah mudah untuk dihafalkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Jadi pada hari kiamat itu nanti tidak lagi bermanfaat apa yang dulu dibanggakan ketika di dunia. Nah, biasanya orang di dunia itu yang dibanggakan adalah masalah malun, harta. Kemudian yang kedua, banun, keturunan, anak laki-laki. Disebutkan banun, anak laki-laki, ya bagaimanapun biasanya anak laki-laki itu menjadi simbol begitu. Simbol. Maka dulu kebiasaan orang Arab sangat membanggakan anak laki-laki. Dan Al-Quran ini turun di budaya Arab sehingga disebutkan anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu menurut mereka lebih daripada anak perempuan. Bisa nanti tumbuh menjadi
pahlawan yang membela sukunya, karena qabilah atau kesukuan itu masih sangat dijunjung tinggi. Nang bocah wadon ya ora bisa. Maka banyak dalam budaya Arab, tetapi tidak semuanya, orang yang merasa malu, merasa terhina ketika mendengar berita istrinya melahirkan anak perempuan. Dan bahkan ada yang sampai, tapi tidak banyak ya dalam riwayat, karena budaya itu banyak di antara mereka yang tega mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Tidak hanya membunuh tapi malah mengubur hidup-hidup. Ini hanya salah satu sisi buruk kebudayaan jahiliyah. Bukan seluruh orang Arab seperti itu. Nah, ketika terjadi nanti alam akhirat, baik di padang mahsyar, kemudian etape-etape berikutnya ya, yang namanya harta, yang namanya kedudukan, yang namanya fasilitas di dunia, bahkan sampai anak yang memiliki hubungan nasab dengan kita sudah tidak bisa mendatangkan manfaat sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang mendatangkan manfaat, yang bisa selamat itu adalah orang yang menghadap Allah dengan kondisi memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Kerasnya hati, qaswah qulub tadi, ini bisa menjadikan seseorang itu menolak kebenaran. Baik kebenaran mutlak dari Allah dan Rasulnya, maupun barangkali kebenaran yang disampaikan oleh orang lain. Nah, ini sudah masuk pada hati yang keras, itu bisa menjadi ya definisi takabur. Orang yang sombong itu adalah termasuk orang yang memiliki hati yang keras. Karena takabur itu sifatnya adalah batorul hak, menolak kebenaran. Betapa banyak manusia yang tidak memberikan kepercayaan atau orang ngandel atas kebesaran Allah, tidak percaya kepada kekuasaan Allah, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang tertulis di dalam Al-Quran. Mereka tidak percaya. Kenapa? Hatinya keras, hatinya qaswah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita hindari hal-hal yang bisa menyebabkan hati itu bisa menjadi keras. Dan ini bisa menjadi pembahasan yang lebar sebetulnya, tapi untuk pagi hari ini kita batasi beberapa saja ya. Antara lain yang bisa menjadikan hati itu lama berproses menjadi hati yang keras ya, karena selalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Hari demi hari diisi dengan kemaksiatan ya. Kemudian lupa bahwa kemaksiatan itu mendatangkan dosa. Karena lupa kepada dosa, maka dia tidak pernah mohon ampun kepada Allah, tidak pernah istighfar, tidak pernah minta diampuni. Tertumpuk, akhirnya menjadikan hati kita menjadi keras. Ada yang menyebutnya hati kita menjadi hitam, sehingga tidak peka lagi terhadap cahaya. Hati kita bisa menjadi mengkilap, sehingga bisa menerima cahaya. Nah, ini tergantung dari kemaksiatan yang kita lakukan. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka hati itu akan bisa menjadi lebih tidak peka lagi, menjadi keras. Nah, kemudian makanan yang haram. Makanan yang haram ini juga bisa menjadikan kita hatinya menjadi keras, sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima nasihat. Termasuk keluarga kita yang Masya Allah dinafkahi, diberi makan dari sesuatu yang haram. Maka dalam hal makanan ini benar-benar kita harus berhati-hati, karena sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita akan berpengaruh terhadap keselamatan kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, itu hati yang keras. Jadi hati ada 3 macam pembahasannya. Nanti ada hati yang selamat, ada hati yang hati yang sakit, dan hati yang mati. Nah, mudah-mudahan kita selalu dijaga untuk bisa
memiliki hati yang selamat, sehingga menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat tersebut. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, adalah terlalu cinta kepada dunia, hubbud dunya. Sering dibahas ini tentang cinta kepada dunia. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, bukan berarti kita tidak perhatian lagi terhadap dunia, bukan berarti kita tidak lagi semangat untuk bekerja. Cinta dunia tidak dilarang, cinta dunia bukan sesuatu yang tidak baik sepanjang tidak sampai mengalahkan keyakinan kita terhadap kebesaran, terhadap keagungan, kemuliaan alam akhirat. Jadi tidak sampai orang menjadikan dunia ini sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk bisa mendapatkan tujuan akhir kita, yaitu kampung akhirat. Banyak sekali di dalam hadis, banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwa akhirat itu lebih kekal. Bahkan bukan lebih, akhirat itu adalah kekal. Kemudian akhirat itu lebih mulia, lebih berharga. Bahkan suatu ketika Rasulullah pernah menyampaikan bahwa dunia itu tidak lebih berharga daripada bangkai seekor anak kambing yang cacat, begitu. Jadi anak wedhus niku cempek. Wong anak wedhus kan ya cilik. Cacat lagi. Sudah cacat mati, begitu. Sudah cacat mati. Itu nilai dunia bagi orang yang mengetahui, bagaimana Rasulullah tentu sangat mengerti, begitu. Nilainya tidak lebih berharga daripada bangkai seekor anak kambing cacat pula. Nah, sehingga bagi orang yang sudah memiliki pemahaman bahwa dunia itu fana, dunia itu penuh dengan tipu daya, dunia itu hanya sementara, tentu tidak akan menjadikan hidupnya itu hanya untuk mengejar dunia sampai lupa kepada akhirat. Rasulullah juga sering menyampaikan ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan seperti ketika Rasulullah melihat orang-orang kaum muslimin ketika itu sedang berusaha untuk mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy yang sudah bersekutu dengan Yahudi, akan menyerbu kota Madinah dengan 1000 pasukan, sementara umat Islam hanya sedikit. Rasulullah melalui hasil musyawarah dengan para sahabat memutuskan untuk membuat khandaq, membuat parit, penjagaan supaya orang-orang yang akan menyerang tidak langsung bisa masuk ke kota Madinah. Proses pembuatan parit itu dilakukan dalam waktu yang sesingkat, ya, karena pasukan sudah mendekat kota Madinah. Dan dalam kondisi cuaca sangat dingin, dinginnya ekstrim sekali. Ditambah lagi sangat tidak ada makanan. Orang dalam kondisi lapar, orang dalam kondisi lemah, ada tugas yang sangat berat, ya. Sementara tugas itu harus diselesaikan. Rasulullah sampai mengatakan, la aisha illa aisal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali nanti kehidupan di akhirat. Jadi hakikat kehidupan di dunia ini, meskipun dalam kondisi sulit, meskipun dalam kondisi bagaimanapun, kita memiliki harapan yang lebih besar, yaitu harapan nanti di akhirat. Demikian pula ketika kita melihat barangkali orang-orang kafir, orang-orang non-Islam yang mereka lebih mementingkan dunia, lebih mementingkan kehidupan di dunia ini dengan kemewahan-kemewahannya, kemudian menyatakan bahwa la aisha illa aisal akhirah. Wis ngono dikaya ngapa, sesugih-sugihmu nang dunya,
ora sepiraha dibandingkan dengan kekayaan atau barokah kenikmatan yang nanti Allah berikan nanti di akhirat. Masalah di dunia ini digambarkan ya, hanya sebagaimana seorang menyelupkan jarum, kemudian airnya yang tertinggal di jarum itulah gambaran dunia, sementara itu hanya nilainya sangat sedikit. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus mencari dunia, karena dunia itu sebagai bekal untuk mencapai keridhaan Allah. Kita bisa membeli fasilitas yang ada di masjid ini tentu dengan uang, dan uang itu dari jamaah. Nah, jamaah harus memiliki uang supaya bisa berinfak, bersedekah. Kita bisa beribadah juga banyak yang didukung oleh harta kita. Orang bisa sedekah, orang bisa infak, orang bisa umroh, bisa haji, tentu kalau dia memiliki harta yang banyak. Cuma harta itu tidak menjadi tujuan, dunia itu tidak menjadi tujuan, tapi hanya menjadi perantara atau menjadi alat untuk mencapai akhirat. Rasulullah meninggal tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta benda yang banyak. Bahkan boleh dikatakan tidak meninggalkan apa-apa. Demikian pula istri-istri beliau tidak juga meninggalkan sesuatu sebagaimana raja-raja yang berkuasa meninggalkan istana, meninggalkan harta yang banyak. Istri Rasulullah hidupnya sangat sederhana. Bahkan dalam riwayat disebutkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha di akhir hayatnya qadarullah itu matanya itu tidak bisa melihat lagi, dan itu pernah disampaikan oleh Rasulullah suatu ketika Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mendatangi para nabi termasuk Rasulullah biasanya dalam bentuk seorang manusia. Seorang manusia yang tampan, seorang manusia yang sempurna. Sebagaimana Jibril ketika mendatangi Ibrahim, ya. Sebagaimana Jibril pula ketika mendatangi Nabi pada awal-awal Islam. Pernah Nabi didatangi oleh seseorang yang orang itu disifati dengan orangnya bersih, orangnya bagus, ya. Sahabat tidak ada yang mengenal sama sekali. Jadi seketika itu orang itu datang menghadap Nabi, kemudian juga duduk, lututnya itu disentuhkan dengan lutut Nabi, kemudian beliau bertanya, apakah itu Islam, apakah itu iman, dan apakah itu ihsan. Ini pendidikan dasar atau hadis dasar yang mencakup seluruh ajaran Islam. Nah, ketika Rasulullah menjawab, kemudian orang itu pergi, Rasulullah bertanya, adakah yang mengenal orang tadi? Tidak ada satupun orang yang mengenalnya. Jadi ada keanehan. Seandainya orang itu orang dekat, karena apa? Pakaiannya putih bersih, rambutnya juga rapi, hitam sekali. Ini tidak menunjukkan seseorang yang baru melakukan perjalanan yang jauh. Nah, di padang pasir, apalagi ketika itu, tentu ketika orang itu baru menempuh perjalanan yang jauh, sekanglungan atau orang asing datang menemui Nabi tentu dalam keadaan pakaian yang ya mungkin banyak debunya, banyak kotorannya, rambutnya pun rambut musafir. Tapi ini bukan, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, orangnya bagus. Tentu orang yang tidak jauh, tapi kenapa tidak ada sahabat yang mengenalnya? Nah, tidak ada sahabat yang mengenalnya. Baru ketika tidak ada sahabat yang menjawabnya, dan merupakan adab dari para sahabat, kalau ditanya sesuatu yang betul-betul mereka tidak tahu, mereka menjawab Allahu wa rasulahu a'lam. Jadi Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa dia adalah Jibril yang datang untuk memberikan pelajaran kepada kalian. Jadi metode Jibril mengajarkan kepada umat Islam ketika itu dengan dia datang sebagai seorang laki-laki,
kemudian bertanya tentang hakikat Islam, hakikat iman, hakikat ihsan. Para sahabat mendengar sehingga sahabat pun menjadi tahu. Dalam waktu yang lain, Jibril sering mendatangi Nabi, termasuk ketika menyampaikan wahyu, ini juga dalam bentuk seorang manusia. Aisyah melihat bahwa Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan orang yang Aisyah itu kenal. Sehingga Aisyah mengatakan, mengapa engkau berbicara lama sekali dengan si fulan? Maksudnya orang yang disebutkan. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, apakah kamu melihatnya? Ya, saya melihatnya. Nah, Rasulullah mengatakan, karena kamu melihatnya, maka itu adalah malaikat Jibril, maka qadarullah nanti pada akhir hidupmu kamu akan mengalami kebutaan. Nah, ketika sampai pada usia akhirnya, Aisyah radhiyallahu anha betul-betul tidak bisa melihat. Dalam kondisi seperti ini, dia memerintahkan kepada orang kepercayaannya atau kepada pembantunya itu supaya mencari harta yang dia miliki. Untuk apa? Untuk disedekahkan. Jadi dia meninggal tidak membawa, tidak meninggalkan sesuatu apapun. Jadi betul-betul tidak meninggalkan apa-apa. Nah, ini harta bagi orang-orang yang seperti itu, termasuk Rasulullah dan para ummahatul mukminin, para ibu-ibunya orang-orang mukmin, istri-istri beliau itu bukanlah sesuatu yang digondeli, sesuatu yang dibela sampai mati, bahkan diberikan secara keseluruhan, meninggal tidak membawa apa-apa. Yang dia ngarmati wis ora duwe apa-apa ya hisabe ora nana, ora dihisab sing macam-macam. Nah, Masya Allah, cinta dunia ini saat ini, sekarang ini sudah boleh dikatakan sangat keterlaluan. Orang yang melakukan korupsi bukanlah orang-orang yang kurang harta, bukanlah mereka yang butuh makan, tapi Masya Allah karena memang betul-betul didasari atas ketamakan dan keserakahan. Pejabat yang mengurusi masalah timah, itu informasinya satu hari gajinya saya sampai 65 juta. Sedina niku. Nah, gajinya dek pirang tahun niku. Itu masih melakukan korupsi yang nilainya Masya Allah luar biasa. Arab nggo ngapa? Nah, Arab nggo ngapa? Mungkin keterlaluan sekali. Ketamakan, keserakahan itulah yang nanti menjadikan semua amalnya itu akan menjadi hilang. Nah, hisabin dian wis ora dihisab maning, langsung dibalangna maring neraka dia. Jelas itu, Masya Allah. Dan Masya Allah korupsi ini sekarang luar biasa. Di mana-mana terjadi tindak pidana korupsi. Walaupun digembar-gemborkan adanya zona integritas nih, WBBK ya. Wilayah bebas ya. Korupsi, tapi pada prakteknya tidak bisa dihilangkan. Ya bagaimana dia tidak mau melakukan tindak pidana korupsi? Untuk biaya dia menjadi pejabat saja sangat luar biasa mahalnya, kosnya sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi cinta harta yang berlebihan ini akan mendorong manusia tamak dan serakah sehingga segala sesuatu akan ditempuh demi untuk mendapatkan dunia. Baik mendapatkan tahta, kalau biasanya kan pembawaan Bapak Ibu, tahta, wanita, harta. Mungkin tambah Toyota nih. Nah, untuk mendapatkan ini semua mereka tidak lagi memandang halal haram, yang penting mereka harus mendapatkannya. Yang namanya suap menyuap ini sudah Masya Allah. Padahal ar-ras wal murtas, orang yang menyuap dan orang yang disuap, keduanya adalah akan masuk ke dalam neraka. Yang keempat, jamaah rahimakumullah, yaitu sedikit rasa malu. Sedikit rasa malu. Al-haya'u
minal iman. Haya bahasa Arabnya itu malu. Jadi malu itu adalah kita berusaha untuk ya tidak melakukan sesuatu yang menjadikan kita rendah begitu. Jadi kalau orang sudah rasa malunya itu berkurang, dia akan mengerjakan sesuatu yang sebetulnya tidak boleh dikerjakan atau mungkin menjadikan ya menjadi dirinya rendah, menjadi dirinya berdosa dan lain sebagainya. Tapi rupanya kondisi saat ini rasa malu itu sudah semakin terkikis, sudah semakin tipis, bahkan sangat tipis. Sehingga sesuatu yang dahulu dianggap hal yang tabu menjadi hal yang biasa dilakukan. Masalah kalau kita perhatikan ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya udah apa-apane lah begitu. Itu menjadi sangat vulgar saat ini. Ono SMA boncenganis kayak dan kayak suami istri melebihi, bahkan melebihi. Masya Allah. Romantis begitu ya. Cekelan. Kalau ini sudah dipertontonkan terus menerus, nanti dia akan menjadi sebuah lumrah gitu, sebuah kelumrahan. Dan ini banyak hal. Masjid tidak menjadi ramai, ya sudah menjadi kebiasaan. Mungkin yang saat ini sudah sepuh-sepuh, yang dulu hidupnya barangkali di kampung, kanu orang anak bocah lanang sing maghrib nang omah. Mesti dia akan ke masjid atau ke langgar. Tabu. Nah, bocah pun nang omah bawa orang masjid orang melanggar. Bahkan banyak yang tidak pernah tidur di rumah, turunnya nang masjid. Ora sinau orang apa, itu ini dadi wong. Nah, zaman sekarang memang tuntutannya. Bocah siki sekolah kuwi sibuke ngluwi wong sing ngode, gitu. Baline sore ora kena disempil tenagane. Ora ana bocah sekolah siki sing bali sekolah bantu pegawaiane wong tua. Ganu ngarit, apa mengsawah, apa. Itu pendidikan sebetulnya. Pendidikan langsung. Nah, sekarang kan dididik menjadi orang yang Masya Allah kelambi dikumbahna, segala sesuatu disiapkan ya. Iya, kondisinya memang seperti itu. Dijujuk les nganti ora kober ngapa-ngapa, les terus. Ya. Kudune bocah siki pintar-pintar banget. Gisine terpenuhi, Masya Allah. Kan mbok dewek sekolah atau sangu. Gak apa wedang be ora. Ora ana botol plastik. Kan ana niku gendul ya. Pada kecap pada apa? Enggak ada anak sekolah sing gawa sangu wedang, sangu panganan enggak ada. Sangu uang pun enggak ada. Mangkat ora dijujukna mangkat dewek. Anggar atuh ngepit, orang ngeluh ora pakudanan kepanasan. Sekarang Masya Allah, orang anak bocah sing sekolah ora dijujukna. Dadi anggar esuk kabeh-kabeh wis pokoke rapet dalane. Jam itu kurang 10, jam itu kurang 5, wong numpak motor kaya arep mabur kabeh. Ngejar jam itu, bocah ora telat. Ya Allah, orang tua semakin sibuk. Udah sibuk harus nganter, sibuk harus menjemput, sibuk harus nyangoni. Lah kan bocah sekolah ora disangoni, ora dijujugna, ora dipethuk. Ora tahu ditakoni rapote, ora tahu ditakoni apane, lulus ya. Ini pada jadi orang pada jadi pejabat itu. Oh, siki malah isine pada ya Allah pada nilainya orang apik. Padahal bukunya luar biasa Bapak Ibu. Negara itu memfasilitinya luar biasa. Buku sing dituku tahun siki, tahun ngisuk wis ora dienggo kon tuku maning. Padahal isih apik, isine pada baik. Ngar buku ganu kan ngene kakange si tinggo nganti sampule copot sing buku IPA nggih. Isi tinggo pada baik. Nah, jadi dana bos kon nggo tuku buku. Nah, bukune ora dienggo maning numpuk teng perpustakaan. Akeh buku sing nganti anyar ora dienggo niku. Nah, itu kan kemubadiran, Jan. Kemubadiran. Wis bocah ora tambah pinter. Bukune apik, gambare berwarna, komplit pokoknya. Ditambah dengan pembelajaran melalui
video juga ada. Mbok iki mulang kudu nganggo LCD, kudu nganggo apa. Jadi kudune bocah apal banget. Tapi ya Allah ana nang video bocah kelas 3 SMP ditakoni 3 ping 2 bae ora bisa. Ora ngerti. Lu sekolah sih ngapa? 3 ping 2 ora ngerti. Lah enggak tahu lah. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ya. Jadi sedikit rasa malu. Ya, isin kudune nggih, isin bodoh SMP ora bisa ngapa-ngapa. Nah, ini menjadikan masyaallah masyarakat semakin permisif. Nanti kok urusan lah itu urusannya dewek-dewek. Arab penglanggar apa ora urusane dewek-dewek. Ini juga menjadi ladang sebetulnya bagi kita untuk tawasau bil haq, tawasau bil sabr. Nah, ini jadi mari kita tanamkan kepada anak-anak kita rasa malu ya. Malu kalau tidak memiliki ilmu, malu kalau tidak beribadah. Tapi bukan malu untuk tampil ketika positif. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah, yang ke berapa Bapak Ibu? Yang kelima, panjang angan. Panjang angan-angan. Jadi kita hidup itu di alam nyata begitu. Kalau orang hanya berangan-angan seandainya atau dan lain sebagainya, ini menjadikan orang itu ya terlalu panjang angan-angan. Di dalam agama tidak boleh. Tulul amal gitu. Angan-angane menjadi pemimpi, inginnya instan segala sesuatu, sehingga marak perbuatan-perbuatan yang ya mungkin perjudian, pengen cepat kaya sih, kemudian juga korupsi, kemudian yang lain sebagainya. Padahal proses itu sangat penting untuk dilalui. Ya, hasil itu nanti akan mengikuti dengan prosesnya. Yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, perbuatan zalim yang tidak berhenti-henti. Jadi terus menerus melakukan kezaliman. Mungkin zalim terhadap diri sendiri, membiarkan kita dalam kemalasan, tidak mau melakukan ibadah dengan baik. Itu sebetulnya zalim terhadap diri kita sendiri. Ya. Salat ya, arepe nang omah bae, bebema masjid ini. Nanti kecenderungan. Maka banyak masjid termasuk barangkali masjid kita yang ramai ketika hanya pada bulan Ramadan. Nanti setelah Ramadan kembali ya yang sepuh-sepuh yang datang. Untuk pengajian juga dimanapun yang hidup pengajian ibu-ibu ya, yang rutin tapi ya. Kalau bapak-bapak sulit untuk pengajian seperti ibu-ibu. Kalau ibu-ibu pengajian mau mingguan mau bulanan ya, mau ba'da duhur mau ba'da asar banyak yang datang. Tapi untuk bapak-bapak nggak tahu ini sebabnya, apakah karena mungkin lebih sibuk atau mungkin karena malas untuk melakukan kumpul-kumpul, ini biasanya lebih sulit. Tapi alhamdulillah untuk yang pagi hari ini setelah subuh ya bertahan, mudah-mudahan istiqomah selalu datang. Ya orang ketang seminggu sepisan tetap kita harus ngecas ya iman kita, ngecas ilmu kita dengan taklim seperti ini. Mudah-mudahan selalu istiqomah. Jadi perbuatan zalim, apalagi zalim kepada orang lain, ya, zalim terhadap istri, kepada anak, ya, kepada saudara kita, terus-menerus ini akan bisa menghilangkan pahala amal yang sudah kita lakukan. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, kita harus terus-menerus beramal, harus kita tingkatkan amaliyah kita, tapi di satu sisi kita harus waspada. Ada hal-hal yang bisa menjadikan amal pahala kita bisa hilang. Antara lain adalah sibuk dengan aib orang lain. Kemudian yang berikutnya, seperti apa Bapak Ibu? Yang berikutnya adalah banyak hati yang keras, kemudian cinta dunia yang berlebihan, sedikit rasa malu, panjang amal, panjang angan ya, tulul amal, dan yang berikutnya adalah kezaliman yang terus menerus. Kita
berusaha supaya amal kita bisa bernilai dan meningkat, jangan sampai amal yang telah kita lakukan bisa hilang. Sebagaimana disebutkan, amilatun nasibah taslana ronhamiyah. Jadi sibuk beramal, tapi nanti pada ujung-ujungnya dimasukkan ke dalam neraka sebab nilai dari pahala amal kita hilang karena perbuatan yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasul